Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan ibu jemaah maghrib yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah dapat melaksanakan ibadah kepada Allah, bermubudiyah kepada Allah, melaksanakan sholat maghrib berjemaah. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah senantiasa adanya kita selalu menjadi hamba Allah yang mensyukuri nikmat Allah. Karena syukur itu apa ibu? Tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah, tetapi juga kita buktikan, kita yakin nikmat yang kita terima dari Allah, dan kita buktikan dengan beribadah kita kepadanya. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, dan pertama dulu untuk perkenalan diri dulu dah. Sebab mungkin baru pertama kasih kau apa? Sebetulnya dulu lah pernah waktu itu masih surau Darul Jannah. Ini masih surau. Masjid surau. Masjid surau Darul Jannah. Kalau tidak salah dulu sekitar tahun 2000 balik, mungkin di bulan Ramadan. Semenjak itu dah terhenti. Mungkin ini insyaallah diundang oleh Pak Pengurus beliau untuk melaksanakan wirid mingguan. Waktu kapatan di telepon ya Pak, saya bisa Ustaz untuk bagi materi tentang sejarah. Tentu dan kejayaan umum insyaallah sejarah kebudayaan Islam. Lalu kemudian sama itu aku ambillah pendidikan tarbiyah. Tamat S1 ambil pendidikan tarbiyah, pendidikan agama Islam. Makanya dua lah. Pertama aku dapat di sarjana agama sebagai jurusan sejarah kebudayaan Islam. Kemudian kedua termasuk pendidikan agama Islam itu SPDI, sarjana pendidikan Islam. Lalu kemudian menyambung S2, masih ambil jurusan sejarah dan kebudayaan Islam. InsyaAllah sana mana rasanya kalau awak mengkaji masalah sejarah Islam, baik itu Islam di Indonesia maupun Islam di dunia. Itu masalah pendidikan yang mendaftar ke SMA itu diterima bu. Amin. Diterima situ. Sebab jaraknya lagi. Kalau sistem zonasi itu capek diterima tu, terlalu dekat dengan sekolah. Tapi kalau lebih daripada 800 meter jalan dari sekolah, dari SMA 1, itu memang susah Pak. Yang tinggal di arah Pulau Karang, yang sampai 1,2 jaraknya 1.200 meter per tahun. Itu memang agak susah untuk sampai diterima di SMA Negeri 1 pada sebab jarak semeter. Jadi mudah-mudahan buat tahun ini kalau ada juga anak-anak Pak Ibu yang telah daftar di SWAP, yo berdapat memang kakak waktu memang di sekitar lorong Melati kuat. Jaraknya dekat lebih kurang 800 atau 900 meter ke sekolah. Itu sampai mana kalau dia ambil sistem zonasi. Yo ada baik sistemnya Pak, ada sistem zonasi, ada penerimaan jalur melalui jalur zonasi, kemudian melalui apa namanya itu prestasi akademik. Kalau prestasi akademik itu nilai rapor. Nilai rapor apa ibu kalau sampai seandainya 90 KT, insyaallah 92 lah, 90 KT. Insyaallah diterima tu. Tapi kalau
Jadi apa yang melalui prestasi? Kalau melalui prestasi itu 20 Pak. Nah, pertama melalui prestasi akademik yang dilaporkan tadi. Yang kedua melalui prestasi non akademik. Dari mana dia? Dari prestasi kalau anak-anak lomba tingkat kota, tingkat provinsi, itu dia capai dia itu. Misalnya pertandingan silat dengan nama taekwondo itu yang non akademik. Lalu yang ketiga melalui jalur tahfiz. Memang program unggulan di SMA 1 itu program unggulan itu apa adalah guru tahfiznya itu juga hafalan Qur'annya 20 juz Pak. Jadi tidak sembarang. Jadi kalau saya guru tahfiz tidak hafal Quran memang tidak bisa. Memang tidak bisa. Tapi kok adalah guru tahfiz gitu kok adalah hafalannya 20 juz minimal. 20 juz hafal Qurannya. Sampai kini anak awakku yang sampai hafalannya ada sampai 5 juz. Alhamdulillah. Kapatang bulan puasa patang ibu apa? Aku ambillah anakku 5 orang untuk aku suruh menjadi imam tarawih. Dan pertama di masjid Ikrar di belakang Transmart. Situ diletak locik. Sudah itu adalah permintaan. Ada locik lain. Sudah itu ditunggu hitam. Makanya anakku ketika lah disuruh jadi imam, ya tentu imam yang bacanya lancar Pak. Walaupun yang hafal Al-Quran 5 juz, tapi kalau tak bacaannya dah bagus, ya memang tak bisa kita letak. Alhamdulillah respon daripada jemaah memang jemaah senanglah kepada anak-anak yang ikut tahfiz, ikut ini menjadi imam di masjid ketika bulan puasa. Aja bisa diakan Pak. Yang panjang-panjang ayat dibaca ya kan? Agak 3 baris lah, Allahu Akbar. Kalau agak 3 baris Allahu Akbar. Ada yang baca surah Ar-Rahman, Al-Kahfi dan macam-macam surah yang lain dibacanya sampai selesai sholat tarawih selama 30 malam. Jadi berurutan. Dan itu diulang dia. Bapak dan Ibu, itu mungkin buka sekitar bulan Juni lah buka nanti itu untuk di SMA Negeri 1 Padang. Memang berlomba-lomba untuk masuk ke SMA Negeri 1 Padang Pak Ibu. Itu mungkin sebagai perkenalan untuk perkenalan dari yang itu dari Ustaz Jafrizal sebagai MA. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Tadi terangkan ada ini awal baru ini Bu. Iya Bu. Ya. Awal pertama wirid balik setelah Ramadan. Lama-lama apa Bu? Awal dulu rayo tanggal 23. Kini lah tanggal 7 balik. Hampir sebulan ya Pak. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Di dalam ayat 1 apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sadaqallahul azim. Apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri wahidah. Lalu dari seorang diri itu Allah ciptakan pasangan hidup. Lalu dari pasangan hidup itu Allah jadikan kebanyakan manusia yang terdiri daripada laki-laki dan wanita. Jadi itu apa Allah jadikan laki-laki dan wanita kebanyakan manusia? Wattaqullah adalah semata-mata kita adalah untuk bertakwa kepada Allah. Wattaqullaha alladzi
allazi tasaaluna bihi wal arham, yaitu dengan cara menyebut mengingat Allah wal arham, dan jagalah hubungan baik. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah selalu mengawasi apa yang kamu perbuat. Jadi Bapak dan Ibu, di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang pertama itu Allah menyampaikan ada dua lagi tentang di situ. Yang pertama adalah awak diperintahkan oleh Allah untuk selalu bertakwa kepadanya. Yang kedua adalah menjaga hubungan silaturahim. Kalau awak selalu bertakwa kepada Allah, selamanya hidup di dunia sampai nanti ke akhirat. Amin. Wal arham, dan juga menjaga hubungan baik antara awak sesama manusia kau perlu. Jangan sampai ada yang terputus hubungan. Boleh kini kau di zamannya politik Pak. Kini kau baru mulai Pak. Baru mulai kini kau politik. Kadang-kadang lah mulai pecah awak ke sana. Itu sampai apa Pak? Babeda satu RT ada sebanyak 5 orang caleg. Dan kini kau dah mulai mendaftar. Makanya kita pelajaran dan sampaikan kepada Ibu, dek gara-gara berbeda bendera, berbeda partai, rusak hubungan kadang-kadang kalau tak pandai-pandai awak di sini. Iku awak baru sudah Ramadan Pak, berjemaah di peluang umur awak selama bulan Ramadan. Tiba ini di zaman politik, dek kadang-kadang tahun 2024 pemilu. Lah siap-siap kini Allah mulai pula ada perpecahan di antara awak sesama awak. Tapi apa dia ibu dia nolong pelatih kau dah ada. Tak ada Bu. Tak ada Bu. Alhamdulillah. Tapi apa di sini apa di para kopi. 3 dulu di para kopi alai. Kini aku petang telepon dapat di Mas tinggal baru pindahlah air panjang. Kalau kegiatan apa semua oleh para kopi apa Ibu banyak. Dan pertama aku adalah sebagai penyuluh agama Islam kantor KUA. Ada kes kau tu bawah. Inilah banyak yang baru gini. Kalau yang dulu itu banyak yang kenal sama ketua BKS kelurahan. Sampai anak-anak mengaji, guru-guru mengaji, tu tahu dia buat dari tiganya para orang anak muridnya di kelurahan oleh para kopi, para orang anak mengajinya atau apa? Sebab apa yang memantau dari kegiatan anak mengaji di khusus di kelurahan oleh para kopi. Di oleh para kopi dia tahu dapat Ibu. Sebanyak ampe balik TPQ banyaknya 2 MDT. Ampe balik TPQ 2 MDT. Dan MDT yang itu Masjid Istighfar sama Masjid Nurul Ihsan Padang Baru. 2 MDT. Kalau untuk TPQ ambil balik, itu jumlah muridnya bervariasi itu. Ada yang sampai 200 KT jumlah murid dan ada yang kurang dari 20 orang. Bervariasi. Kalau masuk tahun politik, banyaklah muncul partai-partai, muncullah di tengah-tengah masyarakat untuk bisa duduk sebagai anggota DPR. Kalau bisa di satu kelurahan, kalau bisa seorang saja jadi. Tapi kalau seandainya satu RT 5 orang dan maju, rusak hubungan. Secara psikologi apa itu rusak hubungan jadinya. Tapi bahasa kalau seandainya sama-sama jemaah masuk ke masjid, sholat berjemaah di masjid, saling menjaga hubungan, tidak akan ada. Nah susahnya apa nih Bu? Yang susahnya adalah saling memburukkan, saling menjelekkan antara satu dengan yang lain. Dia merasa hebat, dia merasa sanjang dan kawan gua adalah tidak ada ilmu, tidak ada segala macam. Sehingga timbullah fitnah. Inna amanu jitani ukathirah minazat. Inna ba'dazat wa la tajassadu wa la yaqtab. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kamu berprasangka. Sementara gini kok
lah ado merusak hubungan dua. Bagaimana bisa rusak? Dia saling menjelekkan tadi itu. Dia saling memburuan antara satu dengan yang lain. Neng kecek pateko, aku dan ancak pateko. Neng kecek pateko adalah aku dan ancak. Kalau itu tidak ada dong. Aku tidak tahu ilmu itu dong. Dia tidak pernah ke masjid dong. Kalau masalah ibadah Allah silakanlah. Tidak usah disebutkan kejelekan orang. Paling-paling itu aja, Pak. Kalau Pak cari gini, yo. Kalau Pak cari Pak gini, baik ke masjid. Baik itu tidak. Sebab di samping awak bertakwa kepada Allah, yakin kita kepada Allah, jangan sampai memutuskan hubungan silaturahim, jangan sampai rusak hubungan antara anak dengan orang tua, antara istri dengan suami, antara kita dengan tetangga. Apa dia bu? Ada dulu namanya sahabat Rasul Alqamah. Alqamah itu apa ibu? Adalah sahabat yang taat ibadah. Nan tapi di awal mungkin Alqamah adalah anak yang durhaka. Anak durhaka apa? Itu yang dipikir pikiran awak. Padahal si Alqamah adalah anak yang taat ibadah kepada Allah. Tak pernah terputus sholat berjamaah bersama Rasulullah. Saat itu Nabi jadi imam. Assalamualaikum warahmatullah. Bak buta Nabi ke belakang. Tujuannya apa? Mencari simpulan lagi simpulan. Adu gunanya. Jadi kalau ada imam di muka bu, ketika sudah jadi imam dan setelah salam, nyebutkan badan ke belakang, imam cari itu adalah dapat sunnahnya Pak. Dapat pahala. Kalau dah diputar mau Ustaz, tak masalah. Kamu kuasa mencari ada apa? Nak manduk ke belakang, tak masalah. Tapi kalau diputar badan ke belakang, dicari jemaah. Ada di pojok Pak kau, ada di pojok ibu kau. Cuma ibu tak tentu dia apa ada dikerai. Ada penutupnya. Tapi dahulu tu Nabi mencari ke belakang, tamu ke masjid. Kecil Nabi kasih pada Abu Bakar. Ya Rasulullah, lai tahu nak kau bahwa yang duduk di pojok paling muka tu sebelah kanan itu adalah calon penghuni surga. Bagi Cik Abu Bakar, nan namo kini ko lalamu buat sama beliau dah pernah dikecil calon penghuni surga le. Tapi ketika itu Alqamah nampak dia Abu Bakar adalah beliau adalah calon penghuni surga. Cemburu sikit dia Abu Bakar. Rasulullah pernah ijazah boleh dia. Bapak Rasul pada dia dapat ibu di sini. Dek kerana memang dijago batu-batu dijago. 5 waktu itu selalu berjemaah. Kemudian sejak terjadi setelah itu untuk bertakwa kepada Allah dijago di Alqamah. Ibadahnya dijago, sholatnya dijago, Al-Quran pun hafal, Al-Quran selalu dibaca. Itu setiap datang sholatnya dulu baca Quran. Barang cari pada ibu. Sungguh pun dia sibuk dengan kegiatannya bersama Rasulullah, berdagang, menggalih. Tapi kalau akan masuk waktu lupa, kalau tidak masuk azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak boleh dong. Itu duit. Apa je ibu mungkinlah banyak juga awak sampai ke Makkah, Masjid Nabawi. Apa nak buat cari di sini? Kalau lah masuk waktu toko-toko tapi memang dia dapat duit. Nampak awak betul Pak. Alun kadang-kadang bunyi surah azan ada, kalau masuk waktu zuhur dapat duit. Dijago badan. Sementara Alqamah itu dijago. Lalu kemudian setelah itu apa itu? Suatu ketika Rasulullah SAW dicari ada Nabi setelah salam tadi itu dicari ke belakang. Tak nampak Alqamah. Bertanyalah Nabi kepada para sahabat-sahabat
Si Alqamah tak nampak dia. Ya Rasulullah, malam tadi sholat isya ya doa. Kita jawab sahabat yang lain, kok sakit mungkin tak Rasul? Oh kalau sakit ya tak, kita cari siapa rumah. Jadi apa-apa ibu kalau nampak jemaah awak tak datang ada setelah sekali saya datang apa kabar mungkin jemaah tetap sakit tu baal kan. Makanya Nabi sampaikan kepada sahabat, kalau sakitnya kita cari. Sudah Rasulullah sebuah datang nampak matahari, baiklah kalau masih Alqamah. Ia bantu apa ibu? Tiba di rumah itu nampaklah Alqamah dalam keadaan sakratul maut. Murah saja. Jadi kalau buka ada bisa menentukan. Patah masih nampak juga. Baca itu puluh apa ibu? Ambo tak menduga loh. Amang tak menduga apa ibu? Adi ambo jadi garis masjid bulan puasa selalu sholat berjemaah, lalu kemudian lah di akhir Ramadan pulang kampung namanya. Baik pulang kampung pun Sinjong Pak. Kalau dapat ibu Sinjong kita rumah daerah keteknya Sinjong Padu. Lalu kemudian pulang kalau ke kampung pakai motor. Yang kuliah di UIN di polis di Jolawing jelantaknya betul kadang mati sini Pak. Mati sekali di antara itu kadang dari hati. Padahal pada waktu itu Hamin 7 itulah tak boleh terlalu kadang. Tapi subuhnya berangkat sudah subuh daripada itulah umur itu dah jadi lawan. Mati muda mati dalam kuliah. Tinggal di Masjid Mujahidin kopi bantuan sewa. Lain minta izin kamu ya, dah aku pulang kampung dah. Baru pulang ini, saudara ayah saya pulang besok. Dah ada waktu ini pulang kilo situ pulang panggilannya. Tak ada saya tinggal lah. Bapak dia awak kasih cerita Alqamah tadi kau. Lah datang Nabi, dakir Nabi kasih nampak. Dicari Alqamah ada cici amonya. Lantai saya isak cici. Setelah itu dicari Nabi kau adalah sakratul maut. Diucapkan oleh Nabi kalimat thayyibah la ilaha illallah. Tidak bisa Alqamah baca Nabi Nala. Sampai 3 kali Nabi membacakan kalimat la ilaha illallah. Tidak dia bisa membacanya dulu. Tapi kia Nabi lah. Pak aku mau diri kau cek Nabi. Dan orang kurang dan seimbangkan Rasulullah sampaikan bahwa Alqamah itu adalah calon penghuni surga. Sebab banyak sahabat lain Pak. Umar bin Abdullah itu dikecemplung calon penghuni surga. Ada nama sahabat Nabi Sya'ban calon penghuni surga. Nah banyak sahabat-sahabat Nabi disampaikan calon penghuni surga. Tak masuk Alqamah. Dek kerana dijaga ibadah tadi itu. Lah sampai 3 kali kalimat thayyibah la ilaha illallah tak bisa dibaca. Jadi kewajiban pula di awal kalau seandainya ada sahabat awak, keluarga awak hendake sakratul maut, ucapkanlah kalimat thayyibah la ilaha illallah. Kok panjang rasanya, payahnya mengucapkannya, bacalah kalimat pendek Allah. Yang penting ketika telah dicabut rohnya oleh malaikat Israel, sempat membacakan kalimat la ilaha illallah, diharamkan olehnya api neraka. Artinya masuk surga. Masuk diharamkan tubuhnya itu masuk api neraka. Kalau sempat membacakan kalimat la ilaha illallah. Makanya berpikir Nabi, bahawa tak bisa dibacanya dari si Alqamah kalimat la ilaha illallah, kalimat thayyibah. Rupanya ditanya oleh Nabi, apa lagi salah korban? Apakah masih hidup? Ada Rasulullah. Salah seorang menjawab, ada ya Rasulullah. Ibunya masih hidup, ayahnya memang sudah tiada. Kalau memang masih hidup, ibunya dah jumpa lah jampi ibunya tu. Akhir kabar, dia dapat kabar ke tidak.
Agi kabar bahwa Alqamah kula dalam keadaan sakratul maut. Makanya disuruh oleh sahabat menjakui dipolah di rumah si ibunya tadi kok, Bu. Ya Bu, ya kata ibu. Assalamualaikum waalaikumsalam. Anak ibu sakit aja deh. Tak tahu apa dah kata ibu tu. Gini betul Bu. Dek kerana anak ibu sakit, baiklah cari ke rumahnya. Kini dia dalam keadaan sakit parah. Apa jawab ibu tu? Tak kami menengah anaknya sakit dah. Dia aja tu, dia aja sakit gitu kan. Tapi tak kami sekali arahnya. Makanya apa dijawab dia ibu tadi kau, ambo nak terbaik kau, ambo minta pada badan ambo, latih pada, ambo nak mencari beliau, ambo nak mencari siapa pemaham. Lagu dibujuk tadi, dek Abu Bakar dengan sahabat-sahabatnya lain tak nampak. Sudah tu apa ibu? Lah, balik sahabat tadi kau menjadi Rasulullah. Ibu di sini ya Rasulullah, ya. Indah nama ibu tu kemari Rasulullah. Yang kecilnya minta latih segala macam banyak alasan. Apa kata Rasulullah? Marah Rasulullah. Sampaikan ke ibu tu apa dan memanggil. Dia kerana perintah Nabi, bapak dia sahabat tadi ke Allah wa Rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Makanya dipanggil, datanglah ibu tadi sampai di rumah Alqamah, bertemu Rasulullah. Ya Rasulullah, waalaikumsalam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Apa kabar ya Rasulullah? Ibu orang tua si Alqamah, benar ya Rasulullah. Kalau memang benar ibu adalah orang tua Alqamah, Alqamah ini kau ibu dalam keadaan sakratul maut, dalam keadaan dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ibu, kok ada salah-salah Alqamah selama kau baik kata-kata yang salah, namanya capek kaki, telanggahan, capek tangan, tajabuan, capek katuan, semua kesalahan Alqamah baik sengaja ataupun tak disengaja ibu. Mohon ibu memberikan maaf terhadap anak ibu si Alqamah kau. Jawab ibu tadi kau, ya Rasulullah, aku nak anakmu memaafkan kesalahan anakku Rasulullah. Anak kandung aku kecil. Dan kecil ibu tadi kau. Baru begitu ya Rasulullah. Kenapa ya? Kenapa begitu ya Bu? Dia jawab ibu tadi itu, ya Rasulullah, aku hatimu sebenarnya sakit benar itu. Kenapa begitu kata Rasulullah? Dulu Rasulullah aku sakit 2 bulan yang belakang Pak. Kemudian aku sampaikanlah kepada kawan-kawan Alqamah. Kok ada Alqamah nampak? Sampaikanlah ke Alqamah. Aku rindu, aku sangat rindu dengan anakku, kata ibu. Lalu sampaikan ke kawan Alqamah. Rupanya Alqamah pun dia sibuk mana ibu? Tak punya jadi ibu itu. Jadi kalau sakit orang tua, tak panggil sakit saya cari. Dia masih ibu orang tua, jadi. Lalu kemudian lah dipanggil berkali-kali, disampaikan pasal kepada sahabat, kepada kawan-kawan Alqamah, lah sampai tapi Alqamah datang. Situ balas sakit hatinya. Sementara di sana itu butuh pertolongan seorang anak. Rupanya lah itulah yang mampir, yang mampir membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah. Hubungan dengan Allah dijaga sebaik-baik mungkin oleh Alqamah, dijaga salatnya, dijaga zikir. Lalu kemudian disampaikan sekali lagi oleh Rasulullah, ya wahai ibu, lain nama ibu panggil maaf. Tidak Rasulullah, kalau tak nama ibu daripada Alqamah kau diazab Allah di dalam neraka, lebih baik kini kau kita bakar sendiri. Itulah maknanya ada cerita di kumpul kayu bakar. Disiapkanlah dibakar Alqamah, diperintahkan kepada sahabat untuk dibakar. Lalu kemudian dikumpulan, disiapkan pembakarannya. Akhirnya dia mencari api lagada, tabayang yang patuh kepada orang tuanya, anak yang rajin mengaji, anak yang selalu menghafal Quran,
Akhirnya waktu kete-kete, tapi ia dewasa pernah melakukan kesalahan, tak mencari ibunya dalam keadaan sakit. Tapi syukur pun begitu, kasih sayang ibu itu ada pada anaknya. Akhirnya apa ibu? Akhirnya timbullah dari ibu tadi untuk memberi maaf kepada anaknya. Wahai Rasulullah, aku memaafkan semua kesalahan anak aku dari dulu sampai kini. Makanya Pak Ibu, Allah masih sayang. Akhirnya Al-Qamar di saat itu sempatlah membaca kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa ilaihi raji'un. Meninggallah Al-Qamar dalam keadaan husnul khatimah. Akan perahu itu Pak, hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia pun harus dijaga. Jangan sampai rusak gara-gara berbeda bendera partai, berbeda pandangan, tapi hubungan silaturahim itu tetap dijaga. Walaupun kita berbeda-beda, namun tetap kita bersatu dalam membina agama ini, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya masalah kita bertakwa kepada Allah. Dengan jiwa, dengan harta pun jadi. Dengan harta pun jadi. Jadi orang-orang yang selalu menafkahkan harta, menginfakkan harta di jalan Allah, itu adalah salah satu penghuni surga. Jadi di samping awal tadi menjaga hubungan silaturahim, juga termasuk adalah menginfakkan harta, mensedekahkan harta, baik di wakalah sempit ataupun di kala lapang. Kalau lapang tu kalau bisa juga kadang jua setiap apa, agak kadang jua menegakkan agama Allah dengan cara berinfak. Ada cerita siapa ibu di Tampe Ambon, tarasa dia sedekahkan itu. Penolongnya adalah dengan membantu anak yatim setiap sekali sebulan. Dikumpul anak yatim itu dia pergi makan. Itu pertama dulu. Ada program di Masaji itu di kumpulan itu kita sedekah. Nyo targetkan sebulan tu Pak 1 juta. 500.000 pertama dulu, 500.000. Sudah tu dengan 500.000 tadi itu, nyo usahanya adalah menggali. Bertambah lancar jualan tadi itu. Dan dijualnya adalah pakaian harian. Ada pakaian ibu-ibu, ada pakaian untuk bapak, ada pakaian untuk anak-anak, untuk orang dewasa. Lupanya laku dari Pak pakaian dari gua. Lalu kemudian karena aja pada itu jangkut lamun sampai di kota Manado Limo. Kota Uripu lah namanya gini toko yang gini gua ada dan buka di lagi kebintang toko serba 35.000. Coba kadang-kadang itu lah bisa membangun masjid Pak. Jadi dengan awalnya jangkut 3 tahun itulah menghasilkan omsetnya sampai miliaran. Dan bahkan kemudian dengan rasanya berinfak di bersedekah tadi itu memudahkan rezekinya. Awalnya yang pengusaha tadi itu adalah orang yang tidak pernah ke masjid. Tapi dia kerana modal yang pertama dia kurang tuanya, dia bintua bang ketuan. Kalau namu wa'am menggaleda dan lagi modal. Tapi dengan syarat kecil mertuanya, ia baiklah ke masjidina. Biasanya kerajaan di orang di jalan Kampang tu buat di sini ada toko serba 35.000. Di sini jadi anak buah orangnya. Tapi dengan lagi modal pertama disuruh dia orang dia mentuanya sholat di masjid. Baru nama masjid. Padahal masjid laki dari rumahnya. 10 langkah dari rumah timur dari rumahnya ke masjid timur ke masjid. Lalu kemudian dibuka usaha murah, kemudian yang sedekah boleh. Kini dibuka, alhamdulillah
lali montampe dibuka. Lalu kemudian pada di bulan Juli 2022 dibangunlah masjid yang sampai 1,5 miliar dananya, tak masuk di Bali Tengah. Karena masjid itu salah semua yang bisa dilakukan. Semua yang bisa dilakukan gitu. Untuk membangun masjid payah ini kok Pak Ibu mencari orang yang serupa itu. Padahal pas-pasan pertama dulu, tapi dengan niat yang ikhlas karena Allah, kita bangunlah masjid megah ini kok siapa Ibu tampaknya adalah di alai para kopiyo. Kalau ada ibu berjalan namanya di jalan Dakek, apa namanya itu Dakek Pulau Mas, tahu itu Pulau Mas. Kemudian ada perumahan ke sana, masukkan ke kampung namanya perumahan kampung itu namanya adalah Kampung Robio. Di Kampung Robio itu adalah Tabang Pulau Masjid Gadang. Itu yang mau. Kenapa bisa begitu? Dia ingin menafkahkan hartanya di jalan Allah. Dibangunlah masjid, nyobalinya tanah. Kemudian dimana sampai kini indah, bahkan kecilnya namanya Saripudin di Bosar itu orang. Kini bahan Sarip kurang apa yang indah, ada kurang rasanya dong. Ambo tak ada merasa banyak, entah rasanya dong. Setiap ambil barang mau bayar sekali. Jadi dengan itulah, dengan harta yang diberikan Allah, membangun masjid bahkan berlipat-lipat hasil itu yang dapat bagi orang-orang yang nikmat bersedekah tadi itu, nikmat berinfak itu tadi apa itu. Itulah dulu. Kalau mati bapaknya itu tidak ada itu. Ini akan sesuatu boy. Dek karena ialah menggunakan hartanya itu di jalan Allah. Bapak ibu payah jalan sesuatu itu. Payah mencari orang yang mau menafkahkan ini. Kita berdoa adalah wal kazimin al-ghaiz, adalah menjaga emosi, menjaga emosi awak, menahan amarah. Sebab kalau dalam Al-Quran dikatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Yaitu bersegeralah kamu kepada ampunan Allah yang disediakan surga seluas langit dan bumi. Itu yang pertama tadi adalah orang yang menafkahkan diri jalan Allah, dan kedua adalah mampu menahan amarah, mampu menahan emosi. Jadi kalau suku beromong amarah, berang-berang, ada pekaruan, kalau berang-berang itu tidak ada aku buat salah sunat. Itu kecil tadi. Sebab kadang-kadang cara berang-berang tadi itulah yang bisa merusak hubungan silaturahim. Orang yang mampu menahan emosinya, mampu menahan amarah, di mana sampai saja, di tempat awak kerja, di rumah dengan anak dan menantu, ya, bisa menahan emosi tadi itu, bisa menahan amarah, itu termasuk golongan orang yang muttaqin, orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah dalam surga seluas langit dan bumi. Bapak dan Ibu jemaah yang boleh Allah barangkali ini disampaikan karena waktu salah masuk. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan tadi itu bermanfaat bagi kita bersama. Itu sebagai perkenalan.